Apa perbedaan antara wallahu ghafurur rahim dengan innallaha ghafurur rahim di dalam Al-Quran? Wallahu ghafurur rahim itu disebutkan sebanyak 13 kali dalam Al-Quran. Sedangkan innallaha ghafurur rahim itu disebutkan sebanyak 20 kali dalam Al-Quran. Lalu apa perbedaan antara keduanya? Wallahu ghafurur rahim ini menggunakan huruf wawu. Huruf wawu dalam ayat tersebut ini hampir semuanya wawu isti'naf. Intinya, dalam ayat tersebut Allah ingin mengabarkan bahwasannya Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Sedangkan innallaha ghafurur rahim menggunakan huruf inna. Dalam bahasa Arab, huruf inna ini adalah harfut taukid, huruf penegasan, huruf penguatan. Huruf penegasan supaya orang-orang tidak ragu bahwasannya sungguh benar-benar innallaha ghafurur rahim, bahwasannya Allah itu benar-benar Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Lalu kapan Al-Quran menggunakan wallahu ghafurur rahim dan kapan Al-Quran menggunakan innallaha ghafurur rahim? Setiap kali ayat-ayat Al-Quran membahas tentang zat Allah, atau membahas tentang kekuasaan Allah, atau membahas tentang orang-orang beriman, itu Al-Quran menggunakan wallahu ghafurur rahim. Kenapa? Karena zat Allah sejak awal, ya sejak belum ada apapun, sebelum menciptakan alam semesta, sebelum menciptakan manusia, itu Allah sudah ghafurur rahim, sudah Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Kemudian ketika membahas tentang orang-orang beriman juga ditutup dengan wallahu ghafurur rahim. Kenapa? Karena orang-orang beriman tanpa diberikan penegasan itu mereka sudah yakin, sudah percaya, sudah beriman bahwasannya Allah itu ghafurur rahim. Contoh ayatnya ada dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Dalam ayat tersebut membahas orang-orang beriman. Orang beriman diberitahu sekali wallahu ghafurur rahim, itu mereka sudah percaya, tidak perlu diberi penegasan inna. Kemudian di ayat lain, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Di ayat lainnya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Kemudian di ayat lainnya, afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Sedangkan innallaha ghafurur rahim yang menggunakan inna, huruf penguatan, huruf penekanan, sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Ini digunakan ketika ayat-ayat Al-Quran membahas tentang orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang bertobat dari dosa-dosa yang disebutkan secara spesifik. Itu Al-Quran mengakhiri ayatnya dengan innallaha ghafurur rahim. Kenapa? Hikmahnya adalah karena ketika manusia berbuat dosa, fitrah manusia itu seketika langsung merasa dirinya kotor, merasa dirinya hina, merasa dirinya penuh dengan dosa. Apalagi ketika manusia melakukan dosa-dosa besar berulang kali, itu manusia akan merasa bahwasanya dirinya hina, kotor, bahkan sampai putus asa. Mereka putus asa, mereka tidak pantas untuk dikasihi, mereka putus asa tidak pantas untuk diampuni dosanya, karena sudah terlampau, sudah melampaui batas, sehingga mereka terkadang putus asa. Oleh karenanya, Al-Quran menggunakan huruf penguatan. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh benar-benar Allah itu akan mengampuni dosa kalian semuanya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sebelum manusia berbuat dosa saja, sebelum manusia diciptakan, sebelum alam semesta diciptakan, Allah itu sudah ghafurur rahim. Apalagi setelah adanya manusia, setelah manusia berbuat dosa, Allah akan merealisasikan ghafurur rahim tersebut. Contohnya, innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala 'adhin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Di dalam ayat tersebut itu Allah pertama mengharamkan babi, darah, mengharamkan makanan-makanan yang haram. Tapi ketika manusia dalam keadaan tidak menemukan makanan apapun, mereka hanya menemukan hal-hal yang diharamkan Allah, itu boleh dimakan, fala itsma 'alaihi, enggak ada dosa, supaya manusia bisa tetap hidup. Innallaha ghafurur rahim, ditekankan lagi, sungguh Allah Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Walaupun Allah telah haramkan, tapi supaya kalian bisa melanjutkan hidup, makanlah, tidak berdosa. Seperti itu. Di ayat lain disebutkan, faman khaufa min musin janafan aw itsman fa asla bainahum fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim.
Di ayat lain juga disebutkan fa in tahaw fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian di ayat lainnya lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian di ayat lain disebutkan illalladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian di ayat lain juga disebutkan faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Di ayat lain juga disebutkan wa akharuna tarafu bi dzunubihim khalatu amalan sholiha wa akharu sayyi'a asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Jadi tiap kali ayat-ayat Al-Qur'an membahas tentang orang-orang yang berbuat dosa, jatuh dalam kemaksiatan, dalam kezaliman, itu Al-Qur'an menekankan innallaha ghafurur rahim, sungguh sebanyak apapun dosa kalian, sebanyak apapun kemaksiatan kalian, sebesar apapun, walaupun dosa kalian memenuhi langit dan bumi, innallaha ghafurur rahim. Allah sungguh benar-benar Maha Pengampun juga Maha Penyayang, akan diampuni dosa-dosa kalian semuanya. Puncaknya ada dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Di dalam ayat tersebut, Allah berfirman kepada hambanya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang dosanya sudah tidak terhitung, bahkan dosanya mungkin memenuhi alam semesta. Gitu. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu benar-benar Maha Pengampun juga Maha Penyayang. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat itu bagaikan orang yang tidak memiliki dosa sedikit pun. Bahkan orang kafir yang selama puluhan tahun membangkang kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, sekali dalam sehari dia beriman kepada Allah, masuk Islam, innallaha ghafurur rahim. Allah akan mengampuni dosa semuanya. Penegasan innallaha ghafurur rahim ini adalah penegasan yang sangat-sangat serius. Kenapa? Karena di alam semesta ini tidak ada satupun yang mampu mengampuni dosa setiap hamba kecuali Allah. Makanya innallaha ghafurur rahim. Sungguh benar-benar Allah itu Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Sebanyak apapun dosa manusia, innallaha ghafurur rahim. Tidak ada dosa sebanyak apapun dosa manusia, tidak ada yang mampu melebihi kebesaran Allah. Bahkan walaupun dalam satu hari semua manusia di dunia ini berbuat dosa dan bertobat bersamaan, Allah mengampuni semuanya bersamaan. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innallaha ghafurur rahim. Jadi itu adalah perbedaan antara wallahu ghafurur rahim dengan innallaha ghafurur rahim. Semoga bermanfaat. Wallahu a'la wa a'lam.